Satpol PP, Kadishub dan Kepala BPBD untuk melakukan latihan dasar. Latihan dasar ini adalah untuk menempa diri, menanamkan mental patriot, menguatkan mental dan moral, menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Hari ini saya ingin memulai bahwa Kuansing harus memiliki polisi pamong yang profesional, memiliki dishub yang profesional, memiliki BPBD yang profesional, adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang militan, sehat secara mental, sehat secara jasmani, dan bisa untuk membela NKRI. Siap bela NKRI? Siap bela NKRI? Siap bela Indonesia? Siap bela Kuansing? Siap jaga pimpinan? Siap jaga pimpinan? Siap bela bupati? Ini adalah latihan dasar untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini NKRI harga mati bagi kita. Bangsa ini yang sudah diperjuangkan dengan bertungkus lumus, dengan derai air mata dan pengorbanan para pejuang bangsa kita. Oleh karenanya, kita sebagai penerus bangsa ini harus siap dengan segala kemungkinan. Ketika bangsa memanggil, ketika negara memanggil, dalam kondisi apapun, kondisi Kamtipmas, kondisi bencana, kondisi macam-macam, intinya seluruh kekuatan satuan yang ada di bawah bupati ini harus mampu membantu bangsa ini untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan bangsa yang mungkin saja bisa terjadi. Kuansing ini adalah suatu daerah yang dialiri banyak sungai. Di antaranya ada sungai Kuantan, ada sungai Batang Kukok, ada sungai Sengini, dan puluhan sungai-sungai lainnya yang bisa saja suatu ketika banjir bandang atau longsor atau apapun, maka semuanya harus bersatu padu. Siap bersatu padu? Siap jaga kekompakan? Siap jaga kebersamaan? Siap kepimpinan? Semuanya mesti siap dengan segala keadaan. Saya berharap hari ini dimulai sampai waktu yang disepakati oleh ketiga pimpinan, pimpinan Kasatpol PP, pimpinan Kadis Perhubungan, pimpinan Kepala BPBD. Jika dibutuhkan 1 minggu 1 minggu. Siap 1 minggu? Siap. 1 bulan? Siap. Semuanya harus siap. Yang rasa-rasanya masih ragu-ragu, sampai siang masih ada waktu untuk berpikir. Bergabung di satuan ini adalah pengorbanan jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia yang kita cintai, khususnya Kabupaten Kuantan sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mohon nanti ada tutor yang sengaja saya undang dari provinsi untuk mengisi muatan-muatan kurikulum umum. Nanti kurikulum lokalnya yang berkaitan dengan penanganan bencana, petunjuk teknis nanti masing-masing satuan akan diisi oleh masing-masing Kasat, Kadis, dan kepala badannya. Saya berharap nanti ketiga kesatuan ini diharapkan mampu sebagai penopang, penyangga, memperkuat kekuatan Kuantan Sengini dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk kondisi-kondisi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kita wajib membantu pihak kepolisian, pihak TNI untuk menjaga daerah ini selesai dan keluar dari persoalan yang ingin mencoba merongrong keutuhan dan persatuan bangsa. Sekali lagi saya berharap berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Kalau latihan kalian di aspal sudah biasa, latihan di beberapa sudah ini di lumpur yang saya harapkan. Selama di sini mampu di badan yang licin ini, maka akan lebih kuat kita di tempat yang lain. Tangguh kalian di tempat ini,
maka akan lebih tangguh di medan-medan yang caranya kering. Di medan seperti ini perlu kita lakukan. Ini akan memperkuat teori-teori yang tidak ketemu dengan buku, ketemu di lapangan. Jadi teori-teori ini nanti semuanya mesti mampu mengatasi persoalan. Nah, intinya pada hari ini saya mau semuanya dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Sampai selesai tidak ada yang mengundurkan diri. Ketika sudah berniat untuk bergabung bersama 3 satuan ini, maka berniatlah kita untuk membantu bangsa dan negara Republik Indonesia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Syarat nanti Pak Tutor berikan muatan-muatan kurikulum yang bisa memperkuat fisik, jiwa, raga, mental, moral, integriti, satu kesatuan, kekuatan, kekompakan, kesatuan dalam bekerja mesti dipelihara dan dijaga. Nanti biar tutor yang mengisi, saya lihat berjawab aja. Saya akan datang, usahakan paling tidak sekali 2 hari sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa saya sore, mudah-mudahan. Saya akan lihat perkembangan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan lahir batin. Ada masalah, PMI saya sampaikan di sini, ambulan ada di sini. Tidak usah ragu. Ini kebun ini luasnya 500 hektar. Ini aset daerah kita yang sudah 15 tahun tidak diurusi. Ketika dia menjadi aset negara, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk memeliharanya. Di sini ada uang 16 miliar yang ditanam pakai APBD kita. Mestinya jalan tadi sudah pakai batu semua. 15 tahun tidak diurus. Dengan adanya satuan 3 satuan ini, tugas tambahan yang saya berikan, pastikan setiap jengkal tanah negara ini selamat dari gangguan siapapun. Nanti dibagi kekuatannya, bagi regunya, dibatas semua daerah ini. Setelah kurikulum umum dan lokal selesai, tambahannya penyelamatan aset daerah untuk membantu daerah. Mudah-mudahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sudah boleh dikelola skema keterlanjuran namanya. 3 satuan ini di sini tugas dasar Anda pertama adalah yang tadi, melatih diri bersama kekuatan yang ada. Yang kedua tugas tambahannya ini uji coba penyelamatan aset daerah. Ya, saya berharap semua dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main. Sengaja di sini nggak ada sinyal, Pak. Di handphone bisa main di sini. Di sini khusus kita serius berlatih sehingga handphone mati semua. Atau waktu istirahat, jangan main handphone lagi. Tinggal tidak ada di sini, selesai istirahat, isoma, latihan terus sampai kita bisa mampu sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Kasatpol PP, standar yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan, standar yang diinginkan oleh Satuan BPBD. Harapan kami 3 satuan ini betul-betul kekuatan baru di Kuantan Sengingi untuk menjaga NKRI, menjaga bangsa, membantu kesatuan yang ada, bersatu padu menyelesaikan persoalan apapun. Bisa dipahami? PMI harus standby sampai acara ini selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat latihan dasar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Latihan dasar Katsar, Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian BPBD dan Dinas Perhubungan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara ini tentu pertama kita ingin meningkatkan kompetensi, kemampuan seorang prajurit di Satpol PP kita, ASN kita yang bertugas di bidang penanggulangan bencana, dan aparatur kita yang bertugas di bidang perhubungan. Ada 2 yang punya kewenangan penyelidikan, yang punya PPS sendiri, Pol PP dengan perhubungan. Nah, oleh karenanya mereka ini mesti dilatih secara profesional dan proporsional.
sehat jasmani, rohani, diasah kemampuannya, pemahamannya. Mereka mesti punya kualitas yang cukup, realitas yang baik, kemudian punya kemampuan, pengetahuan yang cukup di bidangnya masing-masing. Nah, pelatihan ini sebagai bagian dari itu. Mengenai ini instruktur kita datangkan dari mana saja, Pak? Iya, BPBD ini kita datangkan dari provinsi nih, ini yang terbaik nih, Iya. yang tingkat nasional nih instrukturnya. Yang untuk materi kurikulum umumnya yang sedang berlangsung itu pemantapan integritas, pemantapan di bidang loyalitas dan kompetensi. Ini kurikulum umum yang diberikan pagi ini, kurikulum dasar yang mesti dimiliki oleh semua satuan. Ya. Kemudian kurikulum pokok nanti, kurikulum pokok masing-masing satuan nanti diberikan oleh instruktur masing-masing. Yang BPBD yang mengendahi tentang tata cara penanggulangan, langkah-langkah penanggulangan, ya. Nanti BPBD juga. Sama dengan Pol PP, nanti ada TNI, Polri. Nanti di Sub, nanti lantas, kemudian nanti akan memberikan wajangan tentang pengetahuan itu. Rencana kegiatan kita akan berapa lama nih, Pak? Untuk kelas ini direncanakan 10 hari ya. Nanti akan dibuka lagi 10 hari lagi. Kita ada beberapa session ini. Yang untuk kali ini kita bikin nanti kelasnya sampai malam itu mungkin tiga instruktur. Nanti session 2 nanti itu besok ya. Seterusnya sampai 7 harinya, sampai nanti fisik mereka itu betul-betul kokoh, kuat, fisik, cerdas, terlatih, ya berbakat, punya moral, etika, akhlak, itu ujung-ujungnya. Nah, itu kesimpulannya ya. Tempat kita apakah dengar-dengar tadi ada mau dipindahkan ke Penopi ya, Pak? Atau tetap di sini? Iya, kita sengaja mencari tempat nanti ada sinyal. Ya. Ini kan ada sinyal sini nih. Ya. Agar mereka fokus. Nah, ini anak-anak muda ini kalau ada sinyal mereka masih suka usil dengan telekomunikasinya. Biar mereka fokus di sini, nggak ada sinyal, mereka fokus belajar. Mungkin di sini dijadikan nanti pusat lah. Ya, nanti ada lagi 600 orang. Setelah ini nanti yang dari P3K. Kemudian tambah 125 yang AS, yang PNS yang lulus. Semuanya akan kita diklat secara baik agar kewajiban membela negara, kewajiban cinta tanah air, kewajiban kita menjaga NKRI adalah sebuah tujuan akhir dari penyelamatan bangsa ini dari rongrongan pihak manapun. Jadi kami sebagai kepala daerah ingin negara ini kuat, kokoh dan utuh dari rongrongan pihak manapun, termasuk penyelesaian bencana ya. Jadi ini kita bersama-sama. Sekarang itu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Dari mana Pak? Jadi apa aja kegiatan yang akan disampaikan nanti di kegiatan pembelajarannya Pak? Ya. Saya Jim Gafur, saya dari BPBD Provinsi Riau. Kebetulan saya adalah Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, di mana memang kami sangat mendukung setelah selama ini memang BPBD belum terbentuk dan ini sudah terbentuk dan langsung action. Artinya bahwa BPBD langsung mengadakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas pelaku-pelaku bencana yang ada di BPBD Kuansing ini. Adapun memang kami siapkan materi karena ini adalah BPBD ini baru, jadi kita materi manajemen penanggulangan bencana yang dasar kita pengetahuan bagi seluruh aparat BPBD yang ada di sini, dan ini tentunya menjadi batu pijakan untuk melakukan upaya-upaya yang lain. Di dalam manajemen penanggulangan bencana ini mulai dari sebelum terjadi bencana. Apa yang harus kita lakukan, mitigasi atau sosialisasi, pencegahan, sehingga memang tidak mengurangi dampaknya terjadi bencana, mengurangi risiko bencana. Dan selanjutnya pada saat terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Upaya evakuasi, ya, misalkan kalau memang di sini ada potensi bencana banjir, bagaimana kita melakukan upaya evakuasi masyarakat, penyelamatan, termasuk juga pengungsian. Jadi kita akan latih bagaimana para pelaku bencana yang ada di BPBD ini menyikapi kalau terjadi bencana seperti itu. Selanjutnya juga kita akan sampaikan informasi bagaimana setelah terjadi bencana itu adalah pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, mungkin fasilitas umum yang rusak, rumah masyarakat dan lain sebagainya. Rencana kegiatan ini pembelajaran akan diadakan berapa hari nih Pak? Sesuai dengan jadwal ya, kita di provinsi ini hari Senin dan hari Selasa, nah itu yang kita akan lakukan. Selanjutnya nanti kan ada kegiatan lain yang
kita selain teori juga kita akan lakukan praktek ya, praktek lapangan bagaimana. Ya, itu Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Bu. Pada hari ini saya dipercaya untuk memberikan suatu materi tentang pada soft skill ya, bagaimana membangun motivasi agar para peserta itu memahami 4 dasar karakter ketika menjadi seorang aparatur sipil negara ya. 4 karakter itu ya, pertama adalah komitmen, yang kedua amanah, yang ketiga loyalitas, dan yang keempat integritas. 4 hal inilah yang menjadi modal dasar ya, ketika nanti mereka bergabung di sebuah organisasi apapun, mereka akan menjadi aparatur atau pegawai yang profesional dalam bekerja. Memang sangat penting ini ya Pak ya, pembelajaran dasar untuk semua ASN atau non ASN. Jadi pembelajaran dasar ini sebenarnya ada 2. Yang pertama, kita masuk ke wilayah soft skill. Kalau soft skill itu kan yang terkait dengan kualitas secara internalnya. Kualitas internal itu sebenarnya banyak ya, misalnya tanggung jawab, kejujuran. Tapi kalau misalnya kita ramu menjadi satu kesatuan yang penting, 4 hal ini sudah cukup, sudah merangkum hal-hal lain begitu. Tadi juga saya menyampaikan ya 3 hal yang juga harus dimiliki ya sebagai aparatur sipil negara, itu adalah memiliki kesehatan fisik ya, atau kita sebut sehat fisiknya. Kemudian yang kedua juga harus cerdas, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan dalam proses pembelajaran ya. Apalagi apabila mereka masih baru ya, jadi mereka harus cerdas, gunanya untuk cepat belajar gitu ya, cepat belajar dan kemudian tahan kerja lama gitu. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan yang saya sebut dengan spiritual passion atau bersih hatinya. Saya tadi mengkaitkan antara kerja dan ibadah, karena pada akhirnya sebenarnya apa yang kita kerjakan hari ini harus menjadi nilai ibadah supaya mereka kerja dengan ikhlas, semangat, penuh pengorbanan. Jadi artinya bekerja bukan karena dilihat orang begitu. Apabila hal ini mereka miliki, ini juga akan membangun komitmen dia, akan menjadi amanah, dan kemudian juga akan punya integritas dan juga akan bisa loyalitas begitu. Ini tadi yang kita sampaikan juga dalam bentuk games, permainan dan simulasi gitu. Lagi 1, 2. Nasi foto nasi. 2, 1. Berpaling ke kiri dan kanan. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Kabupaten menulak kodang, kemudian kodang, kabupaten menjadi. Min. Tiga bulan berapa ngajil? Ini sebulan. Oh, kena. Sepuluh. Siko kalau. Yo kan di foto di partai kan. Sampai lah udang uang patin. Kami mulai dalam kuali. Bawa si bawa lima. Sedih lah. Kali ya.
Ketuang. Ketuang minyak dalam kuali. Copeklah ke godang. Ada godang dalam kuali. Bahaya betul dia. Siang dia. Oi, itu sangat tinggi. Asal gimana tuh kan? Karena aja bukan banyak lah gue. Siang hari ini bertepatan pada acara bakalan para pasukan Pol PP kita dan para profesional dari Dishub dan BPBD tadi sebelah kanan hadir bersama kita untuk menghijaukan sungai bersama ikan-ikan yang sudah siap di stocking ya. Yang mudah-mudahan nanti 2 bulan lagi pembakaran berikutnya masih ada 1.000 orang lagi. Nanti diperkirakan pada bulan 8 pembakaran di sini sudah kita nikmati ikan patinnya. Amin. Amin. Berikut akan ada ikan puyuh, ikan sepat dan ikan-ikan lainnya, termasuk ikan becat. Itulah nama-nama ikannya.